Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Novel Safi Fadila dari kelas 11 MIPA 2 absen 28. Asal sekolah SMA N80 Jakarta. Hari ini saya akan mencoba melakukan uji coba praktek sifat-sifat gelombang mekanik. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui sifat-sifat gelombang mekanik yang akan kita coba. Langsung saja kita masuk ke sekte berikutnya. Untuk selanjutnya adalah alat dan bahan. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah yang pertama ada kita membutuhkan air. Yang kedua kita memerlukan sebuah wadah. Yang ketiga kita memerlukan sedotan. Yang keempat kita membutuhkan kardus yang kita potong seperti ini. Yang kelima kita membutuhkan pewarna. Pewarna yang saya pakai adalah berwarna kuning muda. Yang terakhir adalah kita membutuhkan sumpit atau stick. Tapi karena saya tidak punya, saya makanya pesta warna aja lah ya. Oke, lanjut ke yang berikutnya. Refleksi atau gelombang dapat dipantulkan. Gelombang dapat dipantulkan apabila mengenai media pantul atau penghalang keras, namun jika penghalangnya lunak, maka gelombang akan diserap, bukan dipantulkan. Yang kedua, difraksi atau gelombang dapat dibelokkan. Difraksi terjadi apabila muka gelombang melewati satu celah sempit. Hal ini bisa terjadi karena muka gelombang yang terpotong sehingga mengalami pembelokan. Yang ketiga, refraksi atau gelombang dapat dibiaskan. Pembelokan yang dilalui oleh batas dua medium berbeda, sehingga perambatan gelombang membelok mendekati garis normal. Pembiasan ini akan mengakibatkan perubahan cepat rambat gelombang, arah gelombang, dan panjang gelombang itu. Sifat yang terakhir adalah interferensi atau gelombang dapat dipadukan. Interferensi dibagi menjadi dua, yaitu interferensi destruktif dan interferensi konstruktif. Interferensi destruktif atau tas fase, gelombang yang tidak sefase tidak akan menghasilkan perpaduan karena muka gelombang tidak bertemu pada fase yang bersamaan. Sedangkan interferensi konstruktif atau fase adalah gelombang mengalami perpaduan karena muka gelombang bertemu pada fase yang sama. Berdasarkan percobaan eksplorasi sifat-sifat gelombang mekanik pada bidang yang telah kita lakukan, dapat disimpulkan bahwa saat gelombang mengenai dinding penghalang, maka gelombang akan dipantulkan. Gelombang yang memantul memiliki arah yang berlawanan dengan gelombang yang datang. Semakin jauh jarak dinding penghalang, maka gelombang pantul yang dihasilkan semakin sedikit dan jaraknya lebar. Ketika gelombang melewati kaca atau dua medium yang memiliki kerapatan yang berbeda, maka gelombang akan dibiaskan atau dibelokkan. Semakin tebal kaca, maka jarak antar gelombang yang dihasilkan lebih kecil. Ketika dua gelombang yang terjadi bersamaan, maka akan terjadi penggabungan gelombang atau interferensi. Semakin lebar jarak antar dua sumber gelombang, maka jarak antar inti gelombang yang berinterferensi semakin besar. Dan ketika gelombang melewati celah, maka akan terbentuk gelombang yang baru. Semakin kecil jarak celah, maka gelombang yang dihasilkan juga semakin dekat dengan ukuran gelombang yang juga sempit mengikuti ukuran celah. Demikianlah uji coba praktikum dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya undur diri.